Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan saja Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu mata la tusibah alladziina zalamu minkum khassah wa alamu anna syadidul iqab. Allah yang membantu satu kita nomin para penjuri, para bapak, baik beliau langsung saja. Jadi revitalisasi tanaman mangrove yang kami lakukan di daerah aliran Sungai Bajemati khususnya itu adalah bermula dari sebuah potret bahwa sungai yang ada di sekitar kita, namanya Sungai Bajemati, merupakan anak sungai dari sungai penguluran yang ada di Kecamatan Dampit, Subur Mancing, Sungai Kedung Banteng, dan Sungai Bapan yang ada di Kecamatan Kedangan. Nah, dari dua sungai ini, sungai pokok dari anak sungai Bajemati ini sering kali mendatangkan banjir dan menjadi sumber musibah bagi masyarakat yang ada di sekitar kiri kanan sungai ini. Nah, oleh karena itu maka kita tidak tinggal diam. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, walaupun penyebab itu semua adalah kesalahan dari tangan manusia, sehingga sungai ini menjadi dangkal. Nah, pendangkalan ini bermula dari penebangan pohon kiri kanan sungai sepanjang hilir sampai hulu. Nah, akhirnya sungai ini tidak mampu menahan air hujan ketika hujan deras, apalagi ketika bersamaan dengan air laut pasang. Nah, untuk itu langsung saja kita lakukan kegiatan penanaman atau konservasi sepanjang das Sungai Bajemati mulai hilir sampai hulu sepanjang kurang lebih 7 km. Nah, salah satu fungsi dari penanaman pohon mangrove yang kita fokuskan di sepanjang das ini, pohon mangrove satu akarnya bisa menjadi tempat perkembangbiakan biota laut, utamanya ikan. Terus kemudian di samping perkembangbiakan, di bawah akar mangrove yang kita tanam itu menjadi tempat nursery ground atau pengasuhan anak ikan, udang atau penyu bakau yang belum mampu bersaing dengan predator lain di alam bebas. Terus kemudian menjadi tempat feeding ground, menjadi tempat mencari makan anak ikan, udang atau biota laut yang lain di daerah, utamanya di daerah aliran sungai ini. Terus kemudian yang kedua, fungsi akar mangrove. Fungsi akar mangrove bisa menjadi penahan abrasi. Yang keempat, bisa menjadi pencegah intrusi, yaitu resapan air laut ke daratan yang bisa mengganggu air tanah yang kita konsumsi setiap hari, atau bisa merusak bangunan yang berbahan baku besi karena korosif. Terus kemudian akar mangrove juga bisa menyerap polutan, artinya perairan yang tercemar baik limbah industri maupun rumah tangga berupa deterjen, sabun, minyak dan sebagainya itu diserap oleh akar mangrove, diolah melalui batang pohonnya, dikeluarkan melalui daun menjadi oksigen. Nah, akhirnya satu batang oksigen setiap hari ini bisa menghasilkan oksigen 1,2 kg tiap hari per batang pohon. Sementara kita per hari per orang hanya butuh 0,5 kg oksigen. Maka dari satu batang pohon yang kita tanam, yang 0,5 oksigen itu kita hirup dalam kebutuhan bernapas, yang 0,7 bisa dimanfaatkan oleh pihak lain untuk penggunaan oksigen. Dalam bahasa agamanya di buku pinter dijelaskan as-sadaqatu sirri tudfi'u ghadabarobi. Sedekah rahasia bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, konservasi yang kita lakukan di sepanjang das Bajemati ini dan sebagian pantai di kawasan Bajemati ini menimbulkan dampak positif berikutnya, yaitu muncul kegiatan ekowisata bahari berupa susur sungai. Nah, kegiatan ekowisata bahari susur sungai ini akhirnya mengundang banyak pengunjung yang datang ke daerah kita. Otomatis warga masyarakat bisa memanfaatkan keberadaan pengunjung untuk berjualan makanan dan minuman dan sebagian oleh-oleh. Nah, dari satu kegiatan konservasi yang bisa bermanfaat bagi ekologi, bagi ekosistem, juga bisa berdampak pada sektor kehidupan yang lain, termasuk
pariwisata dan perekonomian. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, terus terang saya ngomong di depan ini, mohon maaf ini sudah. Jadi saya ngomong di depan ini, badan saya di sini, pikiran saya itu di Balai Dusun Omborejo, karena saat ini saya mengumpulkan warga dalam kaitan moderasi beragama menyambut kedatangan Pak Bupati dan Kementerian akan datang ke sana. Jadi agak setengah terpaksa, mohon maaf datang ke sini tadi ya. Saya utamakan walaupun saya tadi itu. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.